asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesehatan. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad, ya. Marilah kita membuka pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Saya persilakan kepada Ananda Artika untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan, Nak. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Biiznillah ilman warzuqni fahman. Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta kepada Ananda Artika untuk memimpin lagunya. Silakan, Nak. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman harap berdiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan Pak Guru cek kehadirannya ya. Tolong ketua kelasnya dijawab siapa temannya yang tidak hadir. Reski, kenapa Reski? Oh, sakit. Oke, kita doakan ya semoga teman kita Reski cepat sembuh dan bisa bergabung lagi belajar. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih ingat tentang pelajaran lalu? Masih. Materi apa pekan lalu? Zakat mal. Oke. 2 pekan lalu dengan pekan lalu kita sudah belajar zakat fitrah dengan zakat mal. Hari ini insya Allah kita lanjutkan pada mustahik. Apa itu mustahik? Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Karena pekan lalu kita sudah praktek tentang bagaimana cara mengeluarkan zakat. Zakatnya diserahkan kepada amil zakat ya, atau pengurus masjid. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengurus masjid ini atau amil zakat ini akan memberikan zakatnya kepada siapa, akan memberikan berasnya kepada siapa, akan membagikan uangnya kepada siapa. Sebentar kita akan pelajari sehingga materi yang pekan lalu itu berhubungan erat dengan materi hari ini. Jadi kita harus memahami materi yang lalu untuk bisa lanjut pada materi pada hari ini, insya Allah ya begitu. Hari ini kita harus berusaha untuk memahami materi yang akan kita pelajari sebentar ya, karena apa yang akan kita pelajari sebentar itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Sebagai makhluk sosial, maka kita perlu untuk tahu bagaimana cara berbagi, siapa orang yang perlu kita berikan zakat dan seterusnya. Oleh karenanya itu pada hari ini kita akan belajar tentang mustahik dengan hikmah mengeluarkan zakat, dengan tujuan melalui pembelajaran ini anak-anakku
dapat menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat ya atau mustahik. Kemudian selanjutnya setelah menyimak video yang akan Pak Guru putar sebentar, anak-anakku akan memahami hikmah dari membayar zakat itu. Dan terakhir melalui kegiatan simulasi praktek mengeluarkan zakat itu, anak-anakku akan memahami kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam yang ketiga. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk belajar memahami materi pada hari ini, insyaallah. Amin ya rabbal Alamin. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Mari kita lihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Video yang sudah Pak Guru putarkan tadi, yang sudah kita simak bersama, silakan anandaku buatkan masing-masing satu orang satu pertanyaan ya, satu soal. Menyiapkan satu soal, sebentar dari soal itu silakan diutarakan dan teman yang lainnya menjawab. Oke? Selanjutnya Pak Guru akan membagi peserta didik dalam dua kelompok. Kelompok pertama itu laki-laki ya, laki-laki. Jadi nanti laki-lakinya berkelompok di sini. Kemudian untuk kelompok duanya perempuan ya, perempuan nanti berkelompok di sini. Kalian sebentar akan berdiskusi tentang materi yang baru saja kita simak tadi, yakni mustahik. Jadi kalian membagi tugas, siapa yang berperan sebagai siapa, siapa yang berperan sebagai siapa. Kemudian setelah kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya, lalu dipersilakan tampil ke depan untuk memperkenalkan diri kalian terhadap teman-teman yang lainnya. Bahwasanya misalnya saya adalah mustahik yang berperan sebagai fakir miskin. Fakir miskin. Kalian menjelaskan siapa itu fakir miskin, ya, menjelaskan dirinya, kemudian teman yang lain menyimak seperti itu. Islam non-Islam yang berkeinginan masuk Islam. Untuk masuk Islam dari orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Saya orang berutang. Orang berutang yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Saya fisabilillah, orang yang berjuang pada jalan Allah fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Hamba saya yaitu budak yang harus dimerdekakan. Saya Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu, namun kesulitan dalam
Oke, tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, akhir, tepuk tangan dulu. Kemudian soal yang kedua, orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Bisa dinilai. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya untuk Hana, silakan ditunjuknya yang mana. Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Apa namanya nak? Ambil. Oke. Sudah, tepuk tangan dulu. Mempraktekkan, memerankan mustahik, yaitu delapan orang yang berhak menerima zakat. Ya, 8 orang. Ada fakir, ada miskin, ada amil zakat, walad dan seterusnya. Jadi kegiatan yang kita lakukan tadi di kampus itu merupakan penampilan memperkenalkan diri, peran apa yang kita pegang. Jadi 8 orang itu itulah yang berhak menerima zakat. Jadi kalau kita punya zakat, silakan dibawakan ke amil zakat. Amil zakat itu orang yang menerima zakat dan menyalurkan zakat. Biasanya pengurus masjid ya. Pengurus masjid itu nanti yang akan membagikan kepada fakir, kepada orang miskin, kepada walad dan seterusnya ya. Jadi itulah tugasnya amil zakat, membagikan zakat. Silakan tugas berwasatnya, lalu kerjakan soal pada link yang 40 kirim ke grup WhatsApp-nya ya. Ada 20 soal yang 40 kirimkan. Alhamdulillah sudah dikerjakan soalnya ya, sudah dikerjakan. Selanjutnya Pantul akan menyimpulkan tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Karena kita merupakan umat Islam yang wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan, kemudian zakat mal ketika kita memiliki harta yang sudah cukup nisabnya, maka haruslah kita sebagai orang beriman mengeluarkan zakat itu. Tidak boleh tidak. Dan dikeluarkan, pastikan zakat itu sampai kepada orang-orang yang disebut mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Oleh karenanya itu, semua kita umat Islam bisa merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin bisa makan beras, orang fakir bisa makan beras. Begitu juga dengan orang-orang kurang mampu lainnya bisa makan beras. Itulah fungsinya kita mengeluarkan zakat supaya berbagi, supaya membersihkan harta kita. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan melakukan ujian untuk semua pelajaran pada bab 4 ini ya, insya Allah. Jadi di rumah silakan diulang-ulangi pelajarannya supaya ujian ulangan harian pekan depan bisa bagus hasilnya semua, insya Allah ya. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.